Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Elvira Marani, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI, jurusan Akuntansi Strata 1, yang kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Penerapan Akuntansi Forensik, dan Audit Investigasi terhadap Pencegahan Fraud pada Bank BUMN yang terdaftar di BI. Pertama ada latar belakang. Latar belakang dari penelitian saya adalah tingginya kasus fraud yang ada di Indonesia, terkhusus untuk dunia perbankan pada bank umum yang terdaftar di BI. Yang kedua, masalah fraudulent financial statement diduga sebagai faktor terbesar terjadinya tindak kejahatan fraud. Yang ketiga, rendahnya kualitas serta pengendalian internal yang ada di setiap bank umum yang terdaftar di BI. Yang keempat, lambatnya pendeteksian dini terhadap fraud. Yang kelima, lemahnya pencegahan terhadap kasus fraud perbankan pada bank umum yang terdaftar di BI. Yang keenam, pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud. Yang ketujuh, pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pencegahan fraud. Yang kedelapan, pengaruh penerapan audit investigasi terhadap pencegahan fraud. Yang kesembilan, pengaruh teori fraud triangle terhadap pencegahan fraud. Yang kesepuluh, efektivitas tidaknya sistem akuntansi pertanggungjawaban perbankan di bank BUMN yang terdaftar di BI. Adapun rumusan masalah dari penelitian saya yakni apakah terdapat pengaruh pengendalian internal audit terhadap pencegahan tindak kejahatan fraud pada bank BUMN yang terdaftar di BI. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penerapan akuntansi forensik terhadap pencegahan tindak kejahatan fraud pada bank BUMN yang terdaftar di BI. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penerapan audit investigasi terhadap pencegahan tindak kejahatan fraud pada bank BUMN yang terdaftar di BI. Selanjutnya, adapun teori-teori yang digunakan dalam skripsi ini, yakni yang pertama teori normatif, yang kedua teori akuntansi positif, dan yang ketiga teori agensi, yang keempat teori kontrak, yang kelima teori sinyal, dan yang terakhir, yang keenam teori manajer agensi problem. Adapun kerangka pemikiran yang akan menjadi rumusan hipotesis, yang pertama adalah H1, pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud, yang kedua atau H2, penerapan akuntansi forensik berpengaruh terhadap pencegahan fraud, yang ketiga atau H3, penerapan audit investigasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Selanjutnya, langsung ke analisis dan pembahasan hasil penelitian. Data yang digunakan merupakan data primer yang mana data primer ini dalam bentuk kuesioner yang disebar dan diisi oleh auditor bank BUMN yang masing-masing akan diolah satu persatu dan dilakukan masing-masing pengujiannya. Selanjutnya ada analisis deskriptif statistik variabel. Bisa dilihat di sebelah kiri sudah ada hasil dari output SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 26 yang diolah di tahun 2020. Yang mana interpretasinya adalah pengendalian internal menunjukkan nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum sebesar 35, dan mean sebesar 31,30 dengan standar deviasi sebesar 2,423. Selanjutnya, untuk akuntansi forensik menunjukkan nilai minimum sebesar 24, nilai maksimum sebesar 35, mean sebesar 31,53 dengan standar deviasi sebesar 4,819. Selanjutnya ada audit investigasi yang menunjukkan nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 25, mean sebesar 21,87 dengan standar deviasi sebesar 1,717. Dan yang terakhir, variabel pencegahan fraud atau Y menunjukkan nilai minimum sebesar 63, nilai maksimum sebesar 85, mean sebesar 21,87 dengan standar deviasi sebesar 6,843. Selanjutnya dilakukan pula uji kualitas instrumen. Yang pertama ada uji validitas, yang kedua juga ada uji reliabilitas. Ini bisa dilihat di sebelah kiri sudah ada hasil dari perhitungan R-hitung dan R-tabel yang menunjukkan bahwa valid tidaknya suatu instrumen. Ini sudah ada lalu kesimpulannya di sebelah kanan, yakni R-tabel didapat 0,3061. Jadi item pertanyaan yang valid mempunyai R-hitung yang lebih besar daripada 0,361 dan di situ sudah tertera semua bahwa seluruh item merupakan valid. Selanjutnya ada uji kualitas instrumen yang kedua atau uji reliabilitas. Di sini juga di sebelah kiri sudah juga ada hasil dari Cronbach Alpha yang mana semua variabel sudah menunjukkan bahwa memiliki item per variabel keterangannya sudah reliable atau handal
atau dapat dipercaya sebagai alat ukur sebuah variabel. Selanjutnya ada uji asumsi klasik atau yang pertama ada uji normalitas data. Di sebelah kiri sudah ada hasil output SPSS-nya dan di sebelah kanan ada interpretasinya, yakni dari nilai Kolmogorov-Smirnov yang di atas tingkat kepercayaan 5% yaitu sebesar 0,200. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas seperti bisa dilihat pula di sebelah kiri sudah ada output SPSS-nya, yang mana VIF atau VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10. Untuk variabel pengendalian internal sebesar 1,941, akuntansi forensik 1,223, dan audit investigasi sebesar 1,806. Selanjutnya ada hasil uji regresi berganda hipotesis penelitian H1, H2, dan H3. Tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai R adalah 0,684 atau sebesar 68,4%, yang menunjukkan pedoman interpretasi koefisien korelasi. Angka ini termasuk ke dalam kategori berpengaruh kuat karena berada pada interval 0,60 sampai 0,799. Selanjutnya ada hasil uji residual moderasi 1, 2, dan 3. Di sebelah kiri sudah ada hasil output SPSS-nya. Yang pertama itu ada output yang pertama ada uji residual moderasi 1, yang mana interpretasinya di sebelah kanan, yakni X1 mempunyai T hitung sebesar 4,155 lebih besar dari tabel T 2,052 dengan koefisien beta sebesar 1,744 dan tingkat signifikansinya 0,000 yang mana lebih kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Selanjutnya hasil uji residual moderasi 2, yang mana ada output nomor 2, output SPSS nomor 2, di sebelah kanannya sudah ada interpretasinya, yakni berdasarkan data atau output di sebelah kiri, X2 mempunyai T hitung sebesar 3,131 yang mana lebih besar dari tabel T 2,052 dengan koefisien beta sebesar 0,723 dan tingkat signifikasinya 0,004 yang lebih kecil dari 0,05, maka H2 diterima. Dan selanjutnya yang terakhir uji residual moderasi 3, dan bisa dilihat juga ada output SPSS yang ketiga. Berdasarkan hasil uji residual di samping, variabel X3 mempunyai T hitung sebesar 3,095 yang mana lebih besar daripada tabel T 2,052 dengan koefisien beta sebesar 2,012 dan tingkat signifikasinya 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka H3 di sini diterima. Kesimpulannya adalah pengendalian internal audit atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, yang mana pencegahan fraud di sini adalah Y. Yang kedua ada akuntansi forensik atau X2 yang mana berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atau Y. Dan yang ketiga ada juga audit investigasi atau X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud atau Y. Selanjutnya ada pun saran dari penelitian saya, yakni pengendalian internal, akuntansi forensik, dan audit investigasi bukanlah semata-mata faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud. Oleh karena itu, penulis mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti aspek-aspek lain yang mempengaruhi pencegahan fraud. Yang kedua, penelitian ini tidak spesifik mendefinisikan pengendalian internal, akuntansi forensik, dan audit investigasi terhadap pencegahan fraud, sehingga model regresi dalam penelitian ini terbatas secara umum pencegahan fraud. Dan yang ketiga, pelaksanaan pengukuran tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pertanyaan survei secara normatif, sehingga hasil penelitian bisa saja bias dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dan yang terakhir, penelitian ini hanya bisa mendapatkan sampel kecil karena sedang terjadi pandemi COVID, sehingga pihak bank atau eksternal tidak bisa menjanjikan dan memberikan banyak responden untuk mengisi kuesioner tersebut. Sekian presentasi dari hasil penelitian skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.